warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratonisa Putri Agustina dari kelas Manajemen D. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan jurnal dalam akuntansi dari jurnal umum hingga ke laporan. Pada soal pertama yaitu, coba saudara jelaskan bagaimana cara paling mudah versi saudara sendiri dalam menentukan posisi debit atau kredit pada transaksi yang terjadi pada harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Kalau dalam versi saya, dalam menentukan posisi debit atau kredit suatu akun itu dengan mengingat ini harta, ini beban. Harta dan beban ini pasti kalau bertambah itu di debit. Sedangkan modal, pendapatan, serta utang jika bertambah itu di kredit. Harta atau aset bertambah di debit dan berkurang di kredit karena jika kita membeli suatu harta, kita bertambah, jadi dicatat di debit, dan jika kita menjual harta tersebut berkurang, dicatat di kredit. Lalu utang bertambah di kredit dan berkurang di debit. Jadi jika kita meminjam uang, utang bertambah, dicatat di kredit. Dan di saat kita membayar utang, utang itu berkurang dan dicatat di debit. Kemudian modal. Modal bertambah di kredit dan berkurang di debit. Ketika pemilik menambah modal, itu dicatat di kredit. Sedangkan jika modal berkurang, misal karena penarikan, itu dicatat di debit. Pendapatan selalu dicatat di kredit karena pendapatan menambah modal. Sebaliknya beban selalu dicatat di debit karena mengurangi modal. Nah, pada soal yang kedua itu disuruh membuat jurnal umum hingga ke laporan. Nah, kasusnya seperti ini. Pada tanggal 1 Oktober 2020, Hartono menambah modal sebesar 2.000 ke kas bisnisnya. Di sini kita akan membuat jurnal umum terlebih dahulu. Nah, Hartono kan menambah modal sebesar 2.000 ke kas bisnisnya. Akun yang terlibat yaitu kas dan modal. Modal bertambah itu di kredit dan kas bertambah di debit. Jadi dicatat di jurnal umum yaitu kas dahulu bertambah di debit dan modal bertambah di kredit sebesar 2.000. Pada tanggal 2 Oktober 2020, memperoleh pembayaran dari PT Amartoro atas jasa pembuatan software bulan lalu sebesar 5.000. Nah, di sini akun yang terlibat yaitu kas dan piutang. Kasnya bertambah di debit sebesar 5.000 dan piutang usahanya berkurang karena PT Amartoro sudah membayar utangnya kepada kita, jadi piutang kita berkurang sebesar 5.000. Pada tanggal 2 lagi, Oktober 2020, Hartono membayar kepada si Vidataku Abadi secara tunai atas peliputan profil bisnisnya untuk mengisi konten YouTube sebesar 300. Nah, di sini akunnya terlibat yaitu beban dan kas. Bebannya bertambah dan kasnya berkurang. Kas berkurang karena membayar beban tersebut. Nah, di sini yaitu beban peliputan profil bisnis di debit karena beban bertambah di debit sebesar 300 dan kas berkurang 300 di kredit. Yang keempat, pada tanggal 2 Hartono membeli paket kuota internet untuk kebutuhan handphone kantor jika ada aktivitas di luar kantor sebesar 70, sekaligus membeli berbagai kebutuhan kantor lain-lain seperti pewangi ruangan, tisu, permen, air mineral untuk kenyamanan tamu sebesar 30. Nah, di sini akun yang terlibat yaitu beban dan kas. Di sini kita menuliskan bebannya bertambah, beban internet kantor sebesar 70, beban lain-lain seperti tisu, pewangi ruangan tadi sebesar 30 di debit, dan kasnya berkurang karena untuk membayar beban tersebut sebesar 100. Kenapa 100? Karena 70 ditambah 30 itu 100. Terus yang kelima, pada tanggal 2 Hartono membayar sewa kantor 1 bulan untuk bulan Oktober sebesar 100. Nah, di sini akun yang terlibat yaitu beban sewa kantor dan kas sebesar 100. Bebannya bertambah sebesar 100 dan kasnya berkurang di kredit. Bebannya di debit sebesar 100. Pada tanggal 3, Hartono merekrut Sikandar sebagai marketing.
kesepakatan gaji sebesar 200 per bulan. Pembayaran setiap tanggal 15 atau tengah bulan 50% dan sisanya dibayar pada setiap akhir bulan. Nah, di sini kita tidak perlu menuliskan jurnalnya karena kita tidak melakukan transaksi dan belum membayar karyawan tersebut. Karena karyawan tersebut digaji pada setiap tanggal 15 tengah bulan dan pada akhir bulan, sedangkan sekarang baru tanggal 3. Nah, pada tanggal 3 lagi, Hartono membayar sewa kendaraan dari 2 Oktober 2020 sampai 30 September 2021 untuk mempermudah segala mobilisasi bisnis sebesar 1.200. Di sini akun yang terlibat yaitu sewa kendaraan dibayar di muka dan kas. Kenapa sewa dibayar di muka? Karena Hartono sudah menyewa tersebut untuk bulan-bulan berikutnya dan itu masuk ke harta. Harta jika bertambah di debit sebesar 1.200 dan dia membayarnya menggunakan kas berkurang di kredit sebesar 1.200. Pada tanggal 4, Hartono telah memperoleh pembayaran dahulu untuk jasa pembuatan web bulan Oktober dan November 2020 dari PT Rindang Sejahtera sebesar 4.000. Nah, di sini akun yang terlibat yaitu kas karena dia mendapatkan pendapatan. Kas bertambah itu di debit sebesar 4.000 dan pendapatan diterima di muka sebesar 4.000. Kenapa pendapatan diterima di muka? Karena Hartono sudah dibayar atas jasanya terlebih dahulu, tetapi ia belum melakukan jasa tersebut. Pendapatan diterima di muka itu bertambah tuh di kredit sebesar 4.000. Pada tanggal 6, Hartono membeli komputer untuk peralatan kantor sebagai pendukung usaha sebesar 1.000 secara kredit. Nah, di sini akun yang terlibat yaitu peralatan kantor. Peralatan kantor itu bertambah karena dia mendapatkan peralatan kantor. Peralatan kantor bertambah itu di debit sebesar 1.000 dan utang usaha. Kenapa utang? Karena dia membelinya secara kredit dan tidak mengeluarkan kas. Utang usaha, utang bertambah itu di kredit. Pada tanggal 7, Hartono membayar biaya iklan di Facebook ADS sebagai promosi sebesar 100. Nah, di sini akun yang terlibat yaitu beban iklan dan kas. Bebannya bertambah di debit sebesar 100 dan kasnya berkurang di kredit sebesar 100 juga. Pada tanggal 8, Hartono membayar biaya iklan di Instagram guna mempromosikan bisnisnya sebesar 300. Di sini akunnya sama yang terlibat yaitu beban iklan dan kas. Beban bertambah di debit sebesar 300 dan kas berkurang di kredit sebesar 300 juga. Pada tanggal 9, Hartono sepakat untuk memberikan jasa terkait pembuatan web kepada PT Kejayaan Astra. Total harga jasa sebesar 10.000 yang dibayarkan 2 tahap. 8.000 dibayarkan pada saat itu juga dan sisanya bulan depan. Nah, di sini akun yang terlibat yaitu kas, piutang usaha dan pendapatan. Kasnya bertambah sebesar 8.000 karena yang dibayar pada saat itu juga hanya 8.000. Piutang juga bertambah sebesar 2.000 di debit. Dan pendapatan jasa pembuatan web. Pendapatan ini bertambah juga sebesar 10.000 di kredit. Karena pendapatan jika bertambah itu di kredit. Pada tanggal 10, Hartono membayar kepada CV Datakos
Abadi secara tunai atas peliputan profil bisnisnya untuk mengisi konten YouTube sebesar 200. Nah, di sini akun yang terlibat yaitu beban peliputan profil bisnis dan kas. Nah, bebannya bertambah sebesar 200 dan kasnya berkurang juga sebesar 200 di kredit. Pada tanggal 11, Hartono menyetorkan uang sebesar 7.000 kepada kas perusahaan karena telah menyelesaikan jasa pembuatan software PT Ultima Group. Di sini akun yang terlibat yaitu kas dan pendapatan jasa. Nah, kasnya bertambah di debit sebesar 7.000 dan pendapatan jasa juga bertambah sebesar 7.000 di kredit. Pada tanggal 12, Hartono membayar sewa platform virtual meeting Zoom kepada CV Zoom Store sebesar 200 selama bulan Oktober. Nah, di sini akun yang terlibat yaitu beban sewa platform virtual dan kas. Nah, bebannya bertambah itu di debit sebesar 200 dan kasnya berkurang di kredit sebesar 200 juga. Pada tanggal 15, Hartono membayar gaji tim promosi yang direkrut pada tanggal 3 Oktober 2020. Selain itu, gaji security kantor juga dibayarkan sebesar 50. Nah, di sini akun yang terlibat yaitu beban gaji sebesar 150 di debit dan kas berkurang sebesar 150 di kredit. Pada tanggal 15, Hartono membayar gaji tim promosi yang direkrut pada tanggal 3 Oktober kemarin. Selain itu, gaji security kantor juga dibayarkan sebesar 50. Nah, sini akun yang terlibat yaitu beban gaji dan kas. Beban bertambah di debit sebesar 150 dan kas berkurang di kredit sebesar 150 juga. Kenapa 150? Karena pada tanggal 3 kemarin perjanjiannya karyawan tersebut akan dibayarkan pada tanggal 15 setengah dari gajinya yaitu sebesar 100. Nah, ditambah juga dengan gaji security sebesar 50 jadi 150. Pada tanggal 16, Hartono kembali menerima pembayaran dari jasa pembuatan web sebesar 10.000 dari PT Trunitin Jaya. Di sini akun yang terlibat yaitu kas dan pendapatan jasa pembuatan web. Kasnya bertambah di debit sebesar 10.000 dan pendapatan juga bertambah di kredit sebesar 10.000. Nah, pada tanggal 20, Hartono membayar hutang beli kertas yang dibuat pada bulan September sebesar 300. Di sini akun yang terlibat yaitu utang usaha dan kas. Nah, hutangnya berkurang yaitu di debit sebesar 300 dan kasnya juga berkurang sebesar 300 di kredit. Pada tanggal 23, Hartono menerima proyek dari jasa pembuatan web sebesar 5.000 dari PT Garuda Kinko. Proyek telah dibayarkan sebesar 3.000, namun sisanya dibayar bulan depan. Di sini akun yang terlibat yaitu kas, piutang usaha dan pendapatan. Kasnya bertambah sebesar 3.000. Piutang usahanya juga bertambah sebesar 2.000. Pendapatannya juga bertambah sebesar 5.000 di kredit. Pada tanggal 25, Hartono membayar pembelian kuota internet untuk handphone kantor sebesar 200 dan juga membeli lain-lain seperti makanan kecil, tisu toilet, pewangi WC sebesar 100. Di sini akun yang terlibat yaitu beban dan kas. Nah, beban internet kantor bertambah di debit sebesar 200 dan beban lain-lain juga bertambah karena membeli tisu toilet dan lain-lain di debit sebesar 100 dan kas berkurang di kredit sebesar 300 karena 200 ditambah 100 300. Pada tanggal 28,
Hartono membayar tagihan listrik, air, dan wifi sebesar 400. Di sini akun yang terlibat yaitu beban dan kas. Nah, beban listrik, air, dan internet yaitu bertambah di debit sebesar 400 dan kas berkurang di kredit sebesar 400. Pada tanggal 30, Hartono membayar gaji bulanan karyawan marketing yang direkrut pada tanggal 3 dan gaji petugas security kantor juga dibayarkan sebesar 50. Di sini akun yang terlibat yaitu beban gaji dan kas. Beban gaji bertambah di debit sebesar 150 dan kasnya berkurang di kredit sebesar 150. Kenapa 150? Karena persyaratannya pada tanggal 3 kemarin karyawan tersebut akan dibayar setengah-setengah pada tengah bulan dan akhir bulan. Nah, setengah dari gaji tersebut udah dibayarkan pada tanggal 15 kemarin sebesar 100 dan sekarang sisanya 100 juga. Jadi 100 ditambah gaji security sebesar 50 jadi 150. Pada tanggal 30, Hartono menerima pembayaran sebesar 4.000 atas penyelesaian pembuatan software PT Lintang Kejayaan. Nah, di sini akun yang terlibat yaitu kas dan pendapatan jasa. Nah, kasnya bertambah sebesar 4.000 dan pendapatannya juga bertambah sebesar 4.000 di kredit. Kasnya bertambah di debit. Pada tanggal 30, Hartono membeli secara kredit perlengkapan kantor seperti tinta, kertas, dan materai sebesar 500. Nah, di sini akun yang terlibat yaitu perlengkapan kantor dan utang usaha. Perlengkapan kantornya bertambah di debit sebesar 500 dan utang usahanya juga bertambah di kredit sebesar 500. Pada tanggal 31, Hartono ingin membeli mobil pribadi dan mengambil uang di rumah web.com sebesar 1.500. Nah, di sini akun yang terlibat yaitu Prive dan Kas. Kenapa Prive? Karena Hartono mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadinya. Prive itu di debit sebesar 1.500 dan kasnya berkurang di kredit sebesar 1.500. Jadi total akhir dari semua jurnal umum ini yaitu debitnya sebesar 53.800 dan kreditnya juga 53.800. Oke, sebelum kita membuat buku besar, kita harus melihat neraca saldo pada penjualan sebelumnya, yaitu terdapat pada soal. Nah, di soal ini pada akun kas terdapat saldo 9.000 di debit. Terus kita pindahkan ke buku besar kas. 9.000 pada bagian saldo di debit. Terus kita melihat ke jurnal umum. Kita melihat akun kas terdapat pada tanggal-tanggal berapa saja. Nah, di sini pada tanggal 1 terdapat kas di debit sebesar 2.000. Kita pindahkan ke buku besar kas di debit sebesar 2.000. Terus kita tambahkan pada saldo 9.000 tadi, yaitu 11.000. Terus pada tanggal 2 juga terdapat kas sebesar 5.000 di debit. Kita pindahkan lagi pada buku besar kas di debit sebesar 5.000. Terus kita tambahkan pada saldo 11.000 tadi, 11.000 ditambah 5.000 yaitu 16.000. Begitu juga pada tanggal-tanggal yang lainnya terdapat akun kas, kita tambahkan saja dan masukkan ke buku besar kas. Pada akun piutang terdapat saldo 6.000 di debit. Nah, kita pindahkan ke buku besar piutang sebesar 6.000 pada bagian saldo. Terus kita melihat di jurnal umum terdapat tanggal-tanggal berapa saja yang terdapat akun piutang. Nah, di sini pada tanggal 2 terdapat piutang sebesar 5.000 di kredit. Terus kita pindahkan ke buku besar piutang 5.000 di kredit. Nah, kita karena yang disaldo itu debit dan yang pada tanggal 2 ini kredit, kita kurangin 6.000 dikurang 5.000 yaitu 1.000. Jadi tersisa saldo 1.000 pada
akun piutang. Nah, terus kita melihat lagi pada jurnal umum, terdapat akun piutang di tanggal berapa saja, yaitu pada tanggal 9 juga terdapat akun piutang sebesar 2.000 pada posisi debit. Terus kita pindahkan ke buku besar piutang sebesar 2.000. Nah, terus kita tambahkan pada saldo 1.000 tadi, yaitu 3.000. Begitu juga tanggal-tanggal seterusnya. Nah, pada akun perlengkapan terdapat saldo 50. Kita pindahkan ke buku besar perlengkapan, di debit sebesar 50 di bagian saldonya. Terus kita cari di jurnal umum perlengkapan di tanggal berapa saja, yaitu pada tanggal 30. Nah, di sini terdapat akun perlengkapan pada bagian debit sebesar 500. Kita pindahkan ke buku besar perlengkapan 500. Jadi kita tambahkan pada saldo yang tadi 50 jadi 550. Begitu juga pada akun-akun seterusnya itu dipindahkan ke buku besar. Habis dari buku besar kita pindah ke neraca saldo. Nah, di neraca saldo ini adalah hasil akhir dari penjumlahan di buku besar. Pada akun kas itu hasil akhirnya 46.700. Nah, kita pindahkan ke neraca saldo kas di debit sebesar 46.700. Terus piutang sebesar 5.000 di debit. Terus kita pindahkan ke neraca saldo piutang sebesar 5.000 di debit. Terus perlengkapan sebesar 550 di debit. Kita pindahkan ke neraca saldo perlengkapan 550 di debit. Sewa peralatan dibayar di muka itu sebesar 1.200 di debit. Kita pindahkan ke neraca saldo sebesar 1.200 di debit. Begitu juga akun-akun yang lainnya. Terus ditotalkan dan hasil akhirnya yaitu 63.620 pada debit dan kredit juga 63.620. Habis dari membuat neraca saldo, kita membuat jurnal penyesuaian. Nah, pada jurnal penyesuaian ini terdapat di soal, yaitu nomor 1, informasi perlengkapan kantor di akhir Oktober masih tersisa 200. Nah, kita tulis di jurnal penyesuaian yaitu beban perlengkapan dan perlengkapan. Kita lihat di neraca saldo perlengkapan kita 550. Terus di soal dituliskan perlengkapan kantor tersisa 200. Kita kurangkan 550 tadi sama 200. Jadi 350. Jadi yang kita tulis yaitu beban perlengkapan di debit sebesar 350 dan perlengkapan di kredit sebesar 350 juga. Pada nomor 2 yaitu sewa kendaraan yang disewa untuk 1 tahun pada tanggal 31 Oktober sudah terhitung terpakai 1 bulan. Nah, di sini kita menuliskan jurnal penyesuaiannya yaitu beban sewa peralatan atau kendaraan atau sewa peralatan atau kendaraan dibayar di muka. Itu sejumlah 100. Kenapa 100? Karena di jurnal penyesuaian sebelumnya itu sewa peralatan atau kendaraan dibayar di muka itu sebesar 1.200 dan di sini terhitung pakainya sudah 1 tahun. Nah, 1 tahun itu
berjumlah 12 bulan. Jadi 1.200 dibagi 12 jadi 100. Ini kita tuliskan beban sewa peralatannya 100 di debit dan sewa peralatan dibayar di mukanya sebesar 100 di kredit. Nah, pada soal ketiga, yaitu pada tanggal 4 Hartono telah memperoleh pembayaran dahulu untuk jasa pembuatan web bulan Oktober dan November dari PT Rindang Sejahtera. Namun, Hartono baru bisa menyelesaikan pekerjaan bulan Oktober. Nah, di sini kita menulis jurnal penyesuaiannya, yaitu pendapatan diterima di muka dan pendapatan jasa sebesar 2.000. Pendapatan diterima di muka di debit sebesar 2.000 dan pendapatan jasa pembuatan web di kredit sebesar 2.000. Kenapa pendapatan diterima di muka? Karena Hartono baru menyelesaikan jasanya pada bulan Oktober saja, sedangkan bulan November belum bisa. Dan PT Rindang sudah membayar untuk bulan November juga, jadi Hartono masih mempunyai utang atas jasanya tersebut. Nah, pada soal keempat, petugas security diajak lembur pada 30 Oktober untuk pengamanan kantor karena tim Hartono sedang lembur juga di kantor. Gaji janji dibayarkan pada awal bulan depan sebesar 50. Kita tulis jurnal penyesuaiannya, yaitu beban gaji dan utang gaji. Beban gaji itu bertambah 50 di debit dan utang gaji. Utangnya juga bertambah sebesar 50 di kredit. Soal kelima, yaitu 31 Oktober diterima kiriman tagihan internet bulan Mei atas penambahan kecepatan sebesar 100 dan akan dibayar bulan depan. Di sini kita jurnal penyesuaiannya yang terlibat, yaitu beban listrik, air, dan internet, dan beban yang masih harus dibayar. Nah, beban listrik, air, dan internet itu karena bebannya bertambah jadi debit sebesar 100. Nah, beban yang masih harus dibayar ini di kredit sebesar 100 juga. Selanjutnya, sudah selesai jasa-jasa pembuatan web untuk PT Sriwijata Kumala, janji dibayar pembayaran bulan depan sebesar 5.000. Di sini jurnal penyesuaiannya yaitu piutang usaha dan pendapatan jasa. Nah, piutang usahanya bertambah di debit sebesar 5.000 dan pendapatannya juga bertambah di kredit sebesar 5.000. Kenapa piutang? Karena baru dibayar bulan depan. PT tersebut mempunyai utang kepada kita, maksudnya kepada Hartono. Nah, pada soal terakhir, komputer yang dibeli bulan ini perkirakan dapat beroperasi sepanjang 4 tahun. Metode garis lurus digunakan untuk menghitung beban penyusutan dengan nilai sisa 40. Nah, kita lihat di neraca saldo. Di neraca saldo peralatan yaitu sebesar 1.000. Terus kita kurangin dengan sisa tadi 40, yaitu 960. Terus kita bagi dengan waktu. Waktu ini 4 tahun, kita jadikan bulan. 4 tahun itu 48 bulan. Jadi 960 kita bagi dengan 48, yaitu 20. Jadi jurnal penyesuaian yang kita tulis yaitu beban depresiasi peralatan kantor di debit sebesar 20 dan akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar 20 di kredit. Jadi total dari jurnal penyesuaian ini yaitu 7.620 di bagian debit dan 7.620 di bagian kredit. Setelah ini kita masukkan ke buku besar dan menjadi buku besar terupdate. Nah, yang pertama pada buku besar kas ini tidak bertambah apa-apa, tetap 46.700. Terus pada utang usaha ini bertambah di debit sebesar 5.000, yang saldonya 5.000 ditambah 5.000 jadi AJP-nya 10.000. Nah, terus pada perlengkapan juga yang saldonya 550 ditambah 350 dikurangin 350 karena 350 ini
di kredit dan 550 ini di debit. Jadi tersisa 200. Pada sewa peralatan dibayar di muka yang saldonya 1.200 di debit, terus terdapat kredit 100 terus dikurang, jadi saldonya 1.100. Begitu juga akun-akun yang lain. Akun-akun yang terdapat pada jurnal penyesuaian dimasukkan lagi ke dalam buku besar dan menjadi buku besar terupdate. Setelah itu baru kita membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian ini kita ambil dari penjumlahan yang di buku besar terupdate. Nah, di buku besar terupdate ini pada akun kas tidak berubah, yaitu saldonya tetap 46.700. Terus kita masukkan ke neraca saldo setelah penyesuaian, yaitu 46.700 di bagian debit. Terus pada akun piutang saldonya 10.000, terus kita masukkan ke dalam neraca saldo setelah penyesuaian. Terus perlengkapan juga saldonya 200, sewa peralatan dibayar di muka 1.100, peralatan kantor 1.000, akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar 20 di kredit, dan akun-akun yang lainnya. Hasil akhir dari neraca saldo setelah disesuaikan yaitu 68.790 pada posisi debit dan 68.790 pada posisi kredit. Setelah kita membuat neraca saldo setelah penyesuaian, kita akan membuat kertas kerja. Pada pembuatan kertas kerja kan terdapat beberapa kolom, yaitu kolom neraca saldo sebelum penyesuaian, kolom penyesuaian, kolom neraca saldo sesudah penyesuaian, kolom laporan laba rugi, dan kolom laporan posisi keuangan. Di sini kita tinggal pindahkan dari jurnal yang telah kita buat tadi. Pada kolom neraca saldo kita pindahkan dari neraca saldo yang sebelum penyesuaian, kita pindahkan ke kertas kerja. Begitu juga pada kolom penyesuaian, itu pada jurnal penyesuaian, dan kolom neraca saldo sesudah penyesuaian kita pindahkan juga. Nah, pada kas hingga priva itu kita pindahkan pada posisi laporan posisi keuangan. Itu dipindahkan dari yang neraca saldo sesudah disesuaikan, kita pindahkan ke kolom laporan posisi keuangan. Dan di bawahnya beban hingga ke dan yang di bawahnya pendapatan hingga ke beban itu kita pindahkan ke laporan laba rugi, ke kolom laporan laba atau rugi. Nah, di sini pendapatannya sebesar 48.300 dan bebannya sebesar 7.990. Pendapatan dikurang beban mendapatkan hasil laba bersih sebesar 40.310. Begitu juga pada laporan posisi keuangan. Pada posisi debitnya 60.800 dan posisi kreditnya 20.490, maka di 60.000 ini kita kurangkan pada 20.490 menghasilkan 40.310. Terus pada yang hasilan laporan laba rugi ini yang 7.990 kita tambahkan ke 40.310, yaitu laba bersih menjadi 48.300 sesuai dengan pendapatannya juga dan menjadi balance. Begitu juga pada laporan posisi keuangan. Nah, setelah kita membuat kertas kerja, kita akan membuat laporan. Laporan itu terbagi menjadi 3, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan. Yang pertama kita akan membuat laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi itu terdiri dari pendapatan dan beban. Di sini pada pendapatannya itu pendapatan jasa pembuatan software dan pendapatan jasa pembuatan web. Nah, pendapatan jasa pembuatan software sebesar 12.300 dan pendapatan jasa pembuatan web sebesar 36.000. Kita tambahkan
menjadi total pendapatannya 48.300. Dan laba kotornya 48.300. Terus beban ini meliputi beban peliputan profil bisnis sebesar 1.840, beban sewa kantor 1.100, beban platform virtual sebesar 1.000, beban sewa peralatan sebesar 100, beban gaji 750, beban listrik, air, internet 850, beban perlengkapan 530, beban iklan sebesar 1.150, beban internet kantor 270, beban depresiasi peralatan kantor 20, dan beban lain-lain sebesar 380. Bebannya ditambahkan menjadi 7.990. Total bebannya menjadi, nah, pendapatan yang tadi total pendapatan dikurang total beban menghasilkan laba bersih, yaitu sebesar 40.310. Ini sama juga pada yang di kertas kerja juga sama. Selanjutnya kita akan membuat laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal ini terdiri dari modal yang ditambahkan laba terus dikurangi dengan prive. Nah, pada soal ini modalnya kita lihat dari kertas kerja, yaitu sebesar 16.820. Terus kita ditambahkan dengan laba bersih sebesar 40.310 dan kita kurangi dengan prive sebesar 1.800 hingga totalnya menjadi 55.330. Itu adalah modal akhirnya. Setelah dengan laporan perubahan modal, kita membuat laporan yang terakhir, yaitu laporan posisi keuangan. Nah, pada ini kita bagi menjadi aktiva dan pasiva. Nah, pada aktiva ini terdiri dari harta lancar dan harta tetap. Harta lancar terdiri dari kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa peralatan dibayar di muka. Total dari harta lancar yaitu 58.000, dan harta tetap itu terdiri dari peralatan kantor dan akumulasi depresiasi peralatan kantor. Total dari harta tetap yaitu 980. Kita kurangin total harga harta lancar dan harta tetap, yaitu kita tambah menjadi 58.980. Pada pasiva yaitu terdapat utang lancar dan modal. Nah, pada utang lancar terdiri dari utang usaha, utang gaji, pendapatan diterima di muka, beban yang masih harus dibayar. Total utang lancar yaitu 3.650, dan modalnya yaitu tadi pada laporan perubahan modal itu tadi kan 55.330 kita masukin, terus kita tambah modal yang itu dengan total utang lancar menjadi 58.980. Jadi aktiva dan pasifanya balance sama-sama 58.980. Oke, sekian video penjelasan pembuatan dari jurnal umum hingga laporan dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dan masih kurang jelas.